Selamat datang kembali di kelas model linear, melanjutkan matriks. Kita lihat bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat didefinisikan sebagai apabila ada A, matriks A yang K kali K dan vektor Y K kali 1, maka Q sama dengan Y absen AY disebut bentuk kuadrat. Jadi yang disebut bentuk kuadrat itu ini, Y absen AY. Nah, kalau dalam bentuk penjumlahan, berarti penjumlahan I sampai K, J1 sampai K, AIJ, YI, YJ. Jadi misalnya untuk K sama dengan 2, ini Y-nya, A-nya, ini Y absen. Ya, kalau dalam bentuk penjumlahan A1 Y1 kuadrat tambah A12 Y12 ditambah 21 Y21, ini hasil dari mengalihkan matrik ini, Y absen A kali Y dalam bentuk penjumlahan. Nah, untuk mendapatkan Q ini, A-nya tidak harus ini, tidak unik A ini. Bisa saja saya buat misalnya di sini jadi ditambahkan dengan A21, kemudian di sini saya ganti dengan 0. Nah, akan menghasilkan hasil yang sama dengan ini. Jadi A itu tidak unik. Tidak unik. Nah, untuk K sama dengan 3 misalnya, maka ini Y-nya ada 3, kemudian A-nya 3 kali 3, kemudian ini 1 kali 3. Kalau dalam bentuk penjumlahan, ini adalah I-nya, I1 sampai 3, Y1 sampai A, I, J, Y, J. Nah, ini tadi saya katakan A-nya tidak unik, bisa juga. Nah, biasanya kita usahakan agar ini bisa jadi simetrik. Misalnya untuk mensimetrikan yang A ini bisa kita buat seperti ini. Setengah dari A1 plus A2, sini setengah plus A1 plus A2. A2 plus A1. Jadi selalu kita bisa. Nah, misalnya untuk A yang 3 kali 3 ini kita bisa jumlahkan ini, kemudian bagi 2, taruh di sini 1, ini jumlahkan, ya, jumlahkan, kemudian setengahnya di sini, setengahnya di sini. Nah, ini kita jumlahkan, kemudian bagi 2. Maka selalu kita bisa dapatkan A yang simetrik, karena A absen A nya sama dengan A. Nah, mengapa kita menjadi simetrik? Karena simetrik itu paling tidak saya didefinisikan bentuk kuadrat yang positif definit dan positif PD. Kalau untuk semua Y yang tidak sama dengan 0, bentuk kuadrat yang semua yang lebih besar dari 0, maka dikatakan positif definit. Kalau
untuk semua Y yang tidak sama dengan 0 ada satu bentuk kuadrat yang sama dengan 0, yang lainnya positif, maka disebut positif semi definit. Nah, untuk melihat ini ada teori yang simetrik positif definit ini jika dan hanya jika akar cirinya semuanya lebih besar dari 0. Kalau ada satu yang sama dengan 0, yang lain positif, maka dikatakan positif semi definit. Nah, mengapa begitu? Karena bentuk kuadrat ini selalu bisa didiagonalkan. Bagaimana caranya? Selalu ada matriks P yang ortogonal, P absen P-nya sama dengan I, yang membuat P absen AP itu sama dengan diagonal. Unsur diagonalnya adalah akar ciri. Ya. Nah, kalau P absen P sama dengan I, berarti P absen itu adalah kebalikan dari P, maka P absen juga sama dengan I. Kemudian bentuk ini kita kalikan di depan dengan P, di belakang dengan P absen, maka saya akan dapatkan P absen A P absen sama dengan P D P absen. Ya. Nah, ini I, maka ini tinggal A. Nah, kalau dibuat bentuk kuadratnya, Y absen AY-nya, Y absen AY, ini akan sama dengan Y absen kali P kali D kali P absen kali Y. Nah, kalau ini saya katakan Z, vektor Z, ini maka jadi vektor Z absen kali D. Nah, inilah ZDZ yang kita maksudkan. Ya, ini diagonal. Nah, jadi kalau saya visualisasikan perbedaannya, ada Z1, Z2, katakanlah misalnya ada ZK, ini dikalikan dengan diagonal yang isinya adalah akar ciri 1, 0, 0, akar ciri 2, 0, 0, 0, 0, semuanya 0, kecuali di sini ini 0 semua, kecuali diagonalnya. Kemudian dikalikan lagi dengan Z1, Z2, sampai ZK. Nah, kalau ini dikalikan, Z1 kali lambda 1, yang lainnya 0, yang lambda 1, kalikan Z1. Maka akan di unsur pertamanya itu adalah lambda 1, Z1 kuadrat, yang lainnya 0. Terus yang kedua, ini 0, lambda 2, Z2 kuadrat, ini 0. Jadi yang lainnya 0 kecuali di unsur diagonal, sampai dengan lambda yang ke K kali ZK kuadrat. Nah, bentuknya seperti ini 0 semua. Nah, Z1 kuadrat, Z2 kuadrat, Z kuadrat ini pasti positif. Jadi hanya bergantung kepada lambda saja. Kalau lambdanya positif, jadi kalau semua lambdanya positif, maka positif definit. Kalau ada satu lambdanya negatif, maka dia positif semi definit. Gitu. Ya. Kita lihat matriks positif definit ya, yang disekat. Ya, disekat menjadi 2 kali 2. Ya. Ya, inilah prinsip yang minor sebetulnya, yaitu non singular. Karena positif definit dia punya kebalikan, katakanlah B, maka A kali B harus sama dengan I, ada kebalikannya. Nah, A-nya A11, A12, A21, A22, ini dikalikan dengan B, B-nya kita sekat juga seperti A. Jadi B11, B12,
B21, B22. Ini akan terjadi juga 2 kali 2. Nah, ini harus I, karena A kali B sama dengan I. Maka ini harus 0, ini harus 0, ini harus I, ini harus I juga. Katakan ini 1, ini 2. Ya. Nah, I1 didapat dari mana? A11 baris pertama dari A dikalikan dengan lajur pertama dari B. B11 ditambah dengan A12 kali B21, ini harus sama dengan I. Kemudian kalau baris pertama dikalikan dengan lajur kedua B, akan saya dapatkan A11 kali B12 ditambah dengan A12 kali B22. Ini akan sama dengan ini, 0. Nah, kalau ini kita kalikan dengan B22 pangkat min 1, maka ini tetap 0, tapi ini I kalikan dengan sini. Saya akan dapatkan A11 B12 kali B22 pangkat min 1 A22 pangkat min 1 ditambah A12, ini akan sama dengan 0. Ya. Oleh karena itu A12 akan sama dengan minus A11 B12 B22 pangkat min 1. Nah, kalau kita substitusikan A ini ke sini, saya akan dapatkan A11 B11 dikurangi dengan A11 B12 B22 pangkat min 1 sama dengan I. Ini I-nya I1. Nah, kalau sekarang ini yang saya kalikan dengan A11 pangkat min 1, ya, saya akan dapatkan B11 dikurangi dengan B12 B22 pangkat min 1 kali B21. Ini harus sama dengan A11 pangkat min 1. Nah, inilah yang dihasilkan. Ya, jadi kebalikan dari A1 bisa kita dapatkan dari B. Ya, karena B tadi udah dapat, tinggal kalikan saja dari B, B11. Nah, ini bisa juga kita dapatkan sebenarnya bukan hanya A11, A22 pangkat min 1 itu sama dengan B22 dikurangi dengan B21 B11 pangkat min 1 kali B12. Nah, kemudian didefinisikan turunan satu fungsi. Turunan satu fungsi, kalau Z-nya, Y-nya itu vektor fungsi dari Y. Nah, turunan parsial dari Y terhadap Y itu diturunkan terhadap masing-masing Y1, Y2 sampai dengan YZ. Ya. Jadi kalau ada matrik misalnya Y absen Y, Y absen Z sama dengan apa ini? A1 kali Y1 ditambah A2 kali Y2 seterusnya sampai dengan AK kali YK. Nah, kalau ini diturunkan terhadap Y1 untuk yang dapatkan yang pertama, yang ada Y1-nya hanya ini nggak ada, ini nggak ada. Jadi ini dapatnya A1. Nah, kalau diturunkan terhadap A2, hanya ada yang ada ini, yang lain nggak ada. Ini dapatnya A2. Terus sampai diturunkan ke K, maka vektor A. Jadi A absen Y itu sama dengan vektor A. Nah, kalau Y absen Y itu, maka Z-nya berarti Y1 kuadrat tambah Y2 kuadrat dan seterusnya sampai dengan YK kuadrat. Nah, kalau diturunkan terhadap Y1, yang ada Y1-nya hanya Y1 aja. Kalau diturunkan itu sama dengan 2Y1. Yang keduanya
2Y2 terus sampai ke 2YK. Nah, jadi hasilnya adalah ini vektor 2 kali Y, 2 kali Y. Nah, kalau Y absen, Y bentuk kuadrat, ini kita kembalikan ke setnya itu sama dengan sigma dari AIJ kali YI YJ IJ. Nah, kan gitu. Untuk ilustrasi saya pakai 2 aja, Y2 Y2. Jadi Z-nya itu akan berbentuk A11 Y1 kuadrat tambah dengan A12 Y1 kali Y2 tambah dengan A21 Y2 kali Y1 ditambah dengan A22 Y2 kuadrat. Nah, ini kalau diturunkan terhadap Y1, saya akan dapatkan hanya di sini aja, yang lainnya ini sama ini, ada Y1 nya. Jadi untuk benturan pertamanya 2Y1 kemudian ditambah dengan ini 2A11Y1 A11Y1 kemudian ditambah dengan A12Y2 ditambah dengan A21Y2. Nah, karena ini mengandung Y2. Yang keduanya yang ada duanya Y2 ini dan ini 3. Jadi ini A12 kali Y1 ditambah dengan A21 kali Y1 ditambah dengan 2 kali A22 Y2. Ini A, kemudian ini A11. Ini jadi dapatnya vektor ini. Nah, kalau kita lihat ini A-nya tuh bentuknya kayak apa? A11, A12, A21, A22. Nah, dikalikan dengan Y1, Y2. Apa jadinya? Jadinya A11 A11 kali Y1 ditambah dengan A12 kali Y2. Yang keduanya A21 Y1 ditambah dengan A22 Y2. Nah, kalau ini diputar jadi A11, yang kedua ini putar aja, A21 A12 A22 dikalikan dengan Y1 Y2. Ini akan sama dengan ini tambah dengan A11 kali Y1 ditambah dengan A21 kali Y2, kemudian di bawahnya A12 kali Y1 tambah lagi dengan A22 kali Y2. Nah, kalau ini kita tambahkan A11Y1 A11 jadi 2Y1. Nah, ini akan sama ya. Kemudian didefinisikan nilai harapan suatu vektor ya.
nilai harapan satu vektor. Nah kalau ada Y, vektor Y1, 2, 3, nilai harapannya adalah nilai harapan masing-masing Y-nya. Kalau ini U, buka. Nah kalau ada nilai harapan dari skalar, ya skalar. Ini sama. Nah, A-nya, keluarkan A-nya, tinggal masuk Y, A-nya. Nah, kalau matriks, keluarkan matriksnya, ya, itu nilai harapannya. Ragam itu dari teori statistika, nilai harapan dari X dikurang EX dikuadratkan. Nah, biasanya disebutnya ini ragam X, atau biasa juga ditulis XX gitu. Nah, kalau X yang mu, ini X dikurang mu kuadrat. Nah, untuk vektor didefinisikan ini Y absen mu, atau bisa dibuat seperti ini. Nah, ini dengan mengalihkan saja ini mendapatkan seperti itu ya. Nah, kalau ada Z yang AY, maka variannya menjadi varian AY. Varian AY itu A, B. Nah, ini bisa didapatkan dengan melihat nilai harapan dari Z. Itu sama dengan tadi A absen mu. Nah, kemudian ganti Y-nya dengan Z. Ya, varian Z yang didapatkan. Ini akan sama dengan A, VA. Ya. Nah, kalau Z-nya perkandaan matriks A kali Y, kita dapatkan APA. Ya. Nah, saya akan turunkan yang vektor, kemudian yang matriksnya silahkan kerjakan sendiri. Jadi Z min mu Z ya, kali ini vektor Z min mu Z absen ya. Nah, kalau kita gantikan ini Z-nya itu A absen Y, maka ini A absen Y ya, minus A absen mu ya, minus A absen mu, kemudian dikalikan dengan A absen Y minus A absen mu absen. Nah, ini kita keluarkan A absennya. A absennya keluarkan karena skalar kali minus mu. Kemudian yang ini, nah ini harus hati-hati mengeluarkannya. Ini dikeluarkan berarti A absen kali Y absen Y dikurang mu. Ini semuanya diabsenkan. Nah, karena semua diabsenkan, ini akan terbalik ya. Jadi Y min mu absen kali A absen A absen A. Nah, jadi perkalian yang lengkapnya Y min mu kali mu. Nah, kalau ini kita cari nilai harapannya ya, nilai harapannya, maka ini akan sama dengan A absen, kemudian nilai harapan dari Y min mu kali Y min mu absen dikalikan dengan A. Nah, ini V, makanya ini A absen V A. Nah,
Nah untuk matrik juga sama seperti itu, ya, keluarkan aja maka akan dapatkan ini. Silakan kerjakan sendiri. Kita akan melihat nilai harapan dari bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat itu kan dalam penjumlahan, kemudian ragam itu bisa ditentukan seperti ini. Nah, nilai harapan dari ya absen AY itu sama dengan kita keluarkan yang skalarnya itu AJ, nilai harapan dari YI YJ. Kalau dari sini nilai harapan YI YJ ini akan sama dengan sigma AIJ, nilai harapan YJ ini itu adalah ragam IJ ditambah mu I mu J, atau sigma AIJ kali ragam IJ ditambah dengan sigma AIJ mu I mu J, ya. Nah, ragam IJ itu sama dengan ragam CI. Maka ini bentuk ini bisa kita buat jadi sigma AIJ ragam CI, ya, ditambah dengan bentuk ini sama dengan bentuk kuadrat. Bentuk kuadrat dari mana? Dari mu A mu. Nah, bentuk ini I, ini J, maka ini adalah, kalau misalnya matrik penggandaan dari matrik A, I, J, D, J ini katakanlah misalnya B, maka unsur B-nya ini adalah BII. Nah, dijumlahkan terhadap I, ya, terhadap I. Ini tidak lain dari teras, ya, teras dari B. Teras dari B. B-nya berasal dari A kali ragam. Jadi teras A kali V, ya, ditambah dengan mu absen A mu di sini. Nah, jadi teras AP sama teras A mu seperti dibentuk. Kira ini kita ketemu lagi di slide yang kedua. Saya akan berikan yang kedua tambahannya.